Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di tutorial audio rental. Oke, di video kali ini kita seperti biasanya ya dulur, video-video sebelumnya yaitu berbagi pengalaman. Semoga pengalaman ini bermanfaat untuk teman-temanku semua. Pengalaman yang terbaru kemarin adalah kita mengirim sound system ke Pati. Alhamdulillah saya dapat kesempatan di tahun 2021 ini di umur saya yang ke-41. Saya diberi kesempatan untuk bisa menginjakkan kaki saya di tanah lor. Nah, daerah Pati, daerah Jepara itu kalau kata leluhur saya atau kata mbah-mbah saya itu tanah lor dulur. Karena saya berada di area tengah. Mungkin kalau kita ambil garis lurus di Pulau Jawa itu, saya ada di tengah-tengah pulau dan kota-kota di sebelah utaranya tempat tinggal saya adalah termasuk Purwodadi, termasuk Demak, termasuk Pati, termasuk Jepara, Kudus, Rembang, Semarang itu masuk di area utara dari tempat tinggal kami. Jadi kalau kakek saya menyebut pergi ke Jepara itu pergi ke tanah lor. Itulah yang jadi dasar kami bahwa kita kemarin bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menginjakkan kaki saya di tanah lor. Nah, dengan begitu kami akan berbagi pengalaman kepada teman-temanku semua di seluruh Indonesia. Karena penonton kami insya Allah di seluruh Indonesia ternyata sangatlah indah dulu. Nah, pemandangannya sangat berbeda, suasananya berbeda, rumah-rumahnya berbeda, lingkungannya juga berbeda. Nah, apa saja keseruan kemarin kita ke sana? Yaitu apa? Yaitu rumahnya banyak ornamen-ornamen di bagian atapnya dulu. Nah, itu mirip seperti eh, kita nonton film kolosal. Zaman kecil saya kan sering ada film-film kolosal atau film sinetron kolosal. Nah, mungkin kayak film apa ya, Angling Dharma atau kayak film Tutur Tinular kayak gitu. Banyak sekali rumah di atapnya itu penuh dengan ornamen. Nah, banyak sekali rumah joglo, banyak sekali kayak rumah sinom, rumah penco kayak gitu. Yang di daerah kami sudah jarang sekali kita lihat. Hanya rumah kita saja di sini, rumah saya khususnya itu menggunakan sistem rumah sinom atau rumah rakyat. Nah, rumah rumah Jawa sinom. Tapi kalau di daerah sana, di daerah Pati itu banyak sekali rumah-rumah joglo, rumah pencu atau rumah pendopo seperti itu. Banyak sekali dulu. Ternyata enggak satu dua. Dan rumahnya bagus dalam arti seninya tinggi itu. Nah, saya suka sekali dengan suasana seperti itu. Yang kedua, di sana ternyata banyak bebatuan yang di daerah saya juga jarang ada atau nggak pernah ada. Misalkan kayak batu cadas warna kuning, ya itu di daerah sini juga. Anyway, untuk masalah sound system dulur kita eh, banyak sekali mendapatkan pengalaman-pengalaman baru. Masalah suasana mungkin bisa kita bahas atau bisa kita melihat video-video dari channel lain. Dan kesimpulannya bagus sekali. Oke, kalau masalah sound system kemarin kita tidak bisa maksimal pengetesannya karena power yang dipesan itu adalah power build up, notabene power yang harus menggunakan volt yang standar, HZ yang standar, tegangan yang standar. Nah, tegangan standar itu berapa gitu? Antara 200 sampai 230. Itu kalau menurut versi kami standar. 200 sebetulnya tidak standar juga, tapi kalau menurut saya pribadi, asal 200-nya itu tidak turun lagi ke 180, itu masih standar. Menurut kami dulu, karena ini juga bisa dijadikan polemik. Banyak yang mengharuskan tegangan itu di atas 200. 220 nggak bisa ditawar. Itu banyak sekali. Bahkan teman-teman saya di APSI, Asosiasi Pengusaha Sound Indonesia di wilayah Boyolali, itu yang sudah punya genset-genset mesin mobil, itu kebanyakan ngomong seperti ini. Sound itu yang paling utama adalah setrumnya jejak dulu mas. Jadi kalau mau mendirikan sound atau mau bikin usaha sound atau mau membuat sound itu bagus,
Jangan beli power dulu, jangan upgrade speaker dulu, jangan upgrade alat-alat lain kecuali genset. Kita harus bikin genset dulu yang bagus. Minimal menggunakan mesin mobil atau gensetnya ori, yang merek Perkin atau yang merek apa gitu. Waduh. Nah, itu adalah standar-standar dari teman-teman saya dulu. Tapi kalau untuk saya sendiri, kalau sound mau dipakai hanya untuk sound hajatan ataupun sound kayak hiburan kecil-kecilan kayak gitu, kita masih punya banyak toleran atau standarisasinya beda-beda. Kalau untuk saya menggunakan odong-odong masih oke, masih layak dan masih jos. Tapi kalau misalkan kayak teman-teman saya memang banyak menggunakan standar-standar yang lebih profesional. Nah, itu wajar dulu. Tapi intinya, kalau kita mau merakit sound system yang bagus, itu kita harus punya tegangan dulu atau punya listrik dulu. Tegangannya 200 minimal, 230 itu ideal. Nah, itu kita harus bikin dulu bagaimana cara tegangan bisa sampai minimal 200, maksimalnya 230. Kalau kita menggunakan stabilizer, bisa menggunakan stabilizer. Tapi stabilizer itu sangatlah mahal kalau kita benar-benar mencari atau membeli stabilizer. Karena stabilizer yang punya watt katakan 1000 atau 2200 atau 1000 sekian, yang kita beli di toko elektronik kayak toko elektronik murah kayak gitu, di tempat saya juga jual, harganya 250, harganya 400, harganya 600. Itu semua tidak bisa maksimal kalau kita pakai buat sound system, khususnya body power. Karena power itu ngisep wattnya itu besar dan apa ya istilahnya, yang ngisep wattnya lah, corok buduna nih. Ibaratnya itu dia itu membutuhkan atau harus kita siapkan tegangan yang kuat, ampere yang kuat juga. Jadi kalau menggunakan stabilizer itu harus stabilizer yang ori, bener-bener ori yang bagus punya. Tapi harganya sangat mahal dulu sebetulnya stabilizer yang standar atau stabilizer yang bagus. Kalau yang stabilizer yang saya jual di toko saya, itu stabilizer yang hanya untuk satu alat, misalkan untuk TV atau untuk kulkas atau mungkin untuk stabilizer buat apa ya, buat komputer dan lain-lain. Hanya seperti itu, sebatas itu saja tuh. Tapi kalau untuk stabilizer dipakai dalam satu rumah kayak itu mahal tuh, dan mending kita beli genset untuk menyalakan sound system kita, atau kalau misalkan kita tidak bisa lagi mengusahakan genset, mengusahakan stabilizer yang standar, kita harus putuskan menggunakan power rakitan atau menggunakan power umbro. Nah, dengan terpaksa ini ya, saya sebetulnya mengusulkan atau memberikan usulan kalau mau ada yang buat sound system yang profesional itu sebaiknya menggunakan yang build up. Tapi kalau misalkan kita banyak sekali kendala, kayak satu kendala budget, kayak dua kendala tegangan, yang ketiga mungkin kendala lingkungan. Nah, lingkungan di sana menggunakan ombro, menggunakan rakitan sudah oke. Ya, berarti kita putuskan menggunakan rakitan. Kita juga melayani merakit power amplifier yang bagus tuh. Jadi langsung bisa diorder saja. Dan power rakitan pun itu harus dibuat khusus kalau kita punya tegangan kurang dari 200. Nah, khususnya apa? Soft startnya kita tidak bisa menggunakan soft start elektrik dulu. Hati-hati, tegangan kurang dari 200, kita menggunakan soft start elektrik atau soft start elektronik. Itu juga bisa membahayakan. Karena nanti lama-kelamaan bisa ngebul juga. Bisa ada jinnya ngerokok, bun, kayak gitu. Bisa kebakar power kita. Kenapa? Karena tegangan kurang dari 200 itu mengakibatkan relay bypassnya tidak bisa nyala. Kenapa tidak bisa nyala? Karena tidak tercapai 12 volt biasanya atau tidak tercapai 24 volt. Nah, itu mengakibatkan apa? Relaynya tidak mau on, tidak mau bypass. Jadi tetap melewati resistor 47 ohm atau tetap melewati resistor untuk penghubung pegasnya.
Harusnya cara kerja dari soft start itu adalah begitu saklar dinyalakan, teng. Arus itu lewatnya itu resistor dulu, jarak 1, 2, 3 detik langsung di bypass oleh relay. Nah, karena relaynya tidak mau on karena tegangannya kurang dari 200, maka regulator relay itu juga harus dibuat yang besar supaya apa? Supaya kita bisa memastikan relay itu on atau bypass. Karena relay itu adalah saklar di mana saklar itu bisa nyala atau bisa mati dengan kekuatan arus tegangan. Voltase bisa 12 volt atau 24 volt. Kalau kurang dari 12 volt, katakan tegangan listrik hanya 170. Kalau 170, relaynya bekerja di 12 volt. Kalau tegangannya 170, biasanya tegangannya kurang dari 12 volt. Nah, kalau kurang dari 12 volt, relaynya juga nggak mau on atau ogah nyala. Kalau ogah nyala, otomatis beban akan mengalir lewat resistor tadi. Nah, resistor itu lama-kelamaan akan panas. Karena tidak mampu menahan panasnya, relaynya tidak mau on juga, maka relay itu akan kebakar. Jadi sebisa mungkin kalau kita membuat power ombro, soft startnya kita harus buat eksternal atau kita menggunakan soft start lampu pijar. Namun kalau kita menggunakan soft start eksternal atau soft start lampu pijar, soft start yang menggunakan MCB dan lampu, itu saklar powernya itu bisa boros, gampang rusak. Karena dia bekerja langsung tinggi, di ampere yang tinggi. Ampernya dia itu biasanya 25 ampere. Walaupun bebannya itu 20 ampere, masih punya sepeleng 5 ampere, akan tetapi kejut dari start awal biasanya itu naiknya 30%. Berarti kita harus punya saklar ampernya itu naik 30%. Nah, sedangkan saklar power kita harus cari yang 40 ampere. Itu susah dulu dan harganya mahal. 128.000 kalau nggak salah. Padahal yang 20 ampere standar untuk saklar las itu harganya 85.000. Ada saklar serupa harganya cuman 6.500 atau 12.000. Kalau dipasang yang 12.000 so pasti tidak kuat. Maksudnya saklar power yang merah itu yang ada di depan power itu. Itu harganya 128.000. Berarti lebih mahal saklar. Kalau kita mengurangi soft start, kita beli saklar yang ori 40 ampere itu harganya 128. Mahal sekali itu. Jadi itu adalah langkah yang harus kita ambil jika tegangan kita kurang dari 200. Dulur, pengalaman ini semoga jadi pelajaran buat kita semua ya dulur. Jadi kalau misalkan kita mempunyai tegangan kurang dari 200 dan ini bukan yang kita mau atau ini bukan kesalahan kita atau bukan kesalahan PLN juga. Karena letak kita yang ada di jauh di pedalaman mungkin atau walaupun kita di perkotaan gardu kita minim, kita hanya punya gardu satu tapi dipakai buat banyak konsumen. Harusnya yang nambah gardu tidak ditambah oleh PLN dan ini bukan murni mutlak kesalahan PLN karena PLN juga ngurusin seluruh Indonesia otomatis untuk mendapatkan layanan yang maksimal kita kadang-kadang harus info juga, harus komplain juga ke PLN-nya untuk minta tegangan kita dinormalkan seperti itu. Nah, langkah-langkahnya itu dulu kita bisa komplain atau kadang-kadang kalaupun komplain PLN juga bisa menyalahkan ke apa ya istilahnya masyarakat juga karena kabelnya banyak yang dicuri dulu. Kalau kita masuk ke perkampungan itu biasanya harusnya kabelnya itu ada dua. Kabel yang satu ini hilang, dicuri orang. Nah ini yang jadi masalah juga. Kadang-kadang kita melihat yang nyuri siapa atau bahkan yang nyuri tetangga kita tidak berani melapor ya. Karena apa? Karena ya takut atau gimana. Padahal sebetulnya merugikan kita. Memang listriknya itu nggak padam 100%. Tapi tegangannya pasti turun. Karena kabelnya hilang itu. Gitu. Ya mungkin untuk yang di perkotaan tidak pernah tahu atau kurang tahu yang di pedesaan itu gimana.
Terus terang jujur, di kampung saya saja yang dekat sekali dengan jalan raya, kabel masuk ke kampung saya itu dipotong dulu di bagian negatifnya. Jadi yang ada itu hanya positifnya tok. Padahal listrik itu bisa nyala, itu ada positif dan ada negatif karena harusnya kan balik dia. Nah, ini baliknya hanya ke tanah, negatifnya hanya ngambil dari ground. Pasti kurang maksimal tuh, pasti tegangannya nggak bisa full 220 volt. Nah, kalau ada masalah seperti itu, kita harus punya inovasi atau harus punya ketentuan cara kita mengetes sound system kita. Karena kita punya sound system rental, setiap hari atau kapan hari atau kapan-kapan atau mungkin satu waktu kita harus ngecek peralatan kita dengan cara menyalakan. Nah, kalau menyalakan kok tidak ada tegangan yang normal, kita harus nyalakan genset. Tapi kalau misalkan kita tidak bisa genset atau odong-odong, ya kita harus pakai power rakitan yang khusus dulu. Tanpa menggunakan soft start dan tanpa menggunakan speaker protector. Speaker protector juga perlu diperhatikan kalau tegangan kita kurang dari 200 volt. Karena apa? Ini masalah relay juga dulu. Saya juga mengalami di tahun-tahun 2020, tahun 2021, di tahun lalu lah intinya. Saya ngirim sound di daerah pedesaan dan sound itu balik lagi, dikirim lagi karena di daerah sana katanya barangnya itu sudah dinyalakan tapi nggak bunyi, sama sekali nggak bunyi. Begitu dikirim lagi ke tempat kami karena lokasinya dekat, jadi hanya dikirim pakai mobil. Setelah sampai di rumah saya ternyata nyala lagi. Nah, apa itu masalahnya? Setelah saya kirim lagi ke sana bareng-bareng, termasuk saya ikut ke sana nyeting, ternyata voltasenya kurang. Karena voltasenya kurang, relay dari speaker protektornya pun tidak bisa nyala, tidak bisa on. Karena relay speaker protektor tidak bisa on, maka sound itu tidak bisa nyala sama sekali. Speaker itu nggak bisa, dek itu nggak bisa, kresek-kresek juga nggak bisa. Karena speaker protektornya itu off atau nggak bisa on, jadi speaker itu tidak bisa bunyi sama sekali. Kita setting sedemikian rupa, kan ada tripodnya, terus kita naikin volt di bagian regulator relaynya itu juga tidak bisa tuh. Bisa di siang hari pas tegangannya 200, tapi di sore hari pas tegangannya turun, sore sampai malam hari speaker protektornya itu tidak mau on lagi relaynya. Jadi begitu jam 4, di lingkungan situ sudah banyak menyalakan listrik, tegangannya jadi turun, relaynya tidak mau on lagi, dan powernya nggak bisa bunyi sama sekali. Nah, itu juga speaker protektornya harus kita hilangkan atau tidak usah menggunakan soft start, tidak usah menggunakan speaker protektor. Paling kita setting dulu gimana caranya dengan volt kecil tapi relaynya bisa on. Dengan volt kecil relaynya bisa on, tapi fatalnya kalau ternyata relaynya itu tidak bisa kerja maksimal. Gitu loh, Dulur. Nah, ini pengalaman juga kemarin kita ke Pati ngirim sound ke sana. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya, Dulur. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Like and subscribe-nya ditunggu di tutorial audio rental. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu hobi.